Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Yang pertama di sini ada Indah Wiyadewi NIM 090, yang kedua Rafika Ramadan NIM 092, dan saya sendiri Sania Faramadinah NIM 102. Ini kelompok kami akan membahas yang pertama tentang pengertian sumber belajar anak usia dini, yang kedua tentang manfaat sumber belajar anak usia dini, yang ketiga jenis lingkungan anak usia dini, dan yang keempat perencanaan dan pemanfaatan belajar anak usia dini. Untuk pengertiannya tentang lingkungan sumber belajar anak usia dini, yaitu dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia serta perilakunya dan juga makhluk hidup lainnya. Lingkungan ini terdiri dari unsur-unsur biotik, makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Nah, jadi lingkungan itu sangat penting untuk sumber belajar anak usia dini, karena dengan adanya lingkungan ini tuh anak usia dini itu dapat mengenal adanya lingkungan pada pembelajarannya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru PAUD terutama itu harus mengajarkan anak itu tentang lingkungan kehidupan anak, lingkungan yang ada di sekitar anak, lingkungan yang baik seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Nah, beberapa uraian berikut ini merupakan nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan itu tidaklah terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pembelajaran. Nah, lingkungan itu sendiri itu menyediakan banyak hal. Ada beberapa yang dapat dipelajari anak dengan guru seperti itu. Yang kedua, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, sebab anak dihadapkan dengan keadaan yang situasi yang sebenarnya. Jadi dengan guru itu mengajarkan kepada anak tentang lingkungan itu, anak itu merasa bahwa dia itu dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya, yang benar-benar terjadi, tidak hanya dari pembicaraan tetapi dengan proses yang sebenarnya seperti itu. Yang ketiga itu memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan anak, dapat dimungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya sumber belajar dari lingkungan ini tuh dapat membuat kepribadian anak itu lebih baik lagi gitu, anak itu lebih menjadi lebih baik, lebih mengerti, lebih paham dengan dirinya sendiri seperti itu. Yang keempat, kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. Dengan demikian anak akan terhindar dari proses pembelajaran yang membosankan. Nah, dengan adanya pembelajaran di lingkungan itu, anak tidak akan mudah bosan. Jadi anak tuh lebih semangat, lebih giat untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh ibu guru seperti itu. Yang kelima, pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak. Penggunaan berbagai cara atau metode pembelajaran yang bervariasi seperti proses mengamati, bertanya, membuktikan sesuatu, melakukan sesuatu akan dapat menumbuhkan aktivitas belajar pada anak. Nah, dengan adanya pembelajaran di lingkungan ini tuh anak akan lebih semangat, kayak anak tuh ingin bertanya, terus anak tuh bisa mengamati lingkungan, terus anak itu bisa, guru itu bisa membuktikan kepada anak tentang lingkungan ini, terus anak itu bisa mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu itu dengan lebih bebas. Maksudnya lebih bebas itu lebih berwawasan lah, lebih luas seperti itu.
Saya Rafika Ramadhan Hirmawan, NIM 19021.020 akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik yaitu segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Lingkungan ini juga bersifatnya itu menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan mudah dikenal oleh anak dan mudah dipelajari oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Anak dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dan dialami kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. Dengan mempelajari lingkungan, anak diharapkan lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu juga diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam. Dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Misalnya mengenai terjadinya perubahan siang dan malam, terus suhu udara pagi dan siang hari, serta hujan dan panas. Masalah kerusakan lingkungan dan penyebabnya dapat juga dipelajari oleh anak, seperti erosi, hutan gundul, pencemaran air, udara, tanah. Itu juga tentu saja harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak di TK. Yang kedua ada lingkungan buatan. Selain itu, anak dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaan, daya dukungan, serta aspek yang lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang pengembangan yang diberikan di TK. Jenis-jenis lingkungan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di TK melalui perencanaan yang matang dan tidak asal-asalan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan lingkungan buatan ini bisa dilaksanakan pada waktu-waktu yang khusus. Agar penggunaan lingkungan ini bisa efektif, perlu disesuaikan dengan kurikulum atau program pembelajaran yang ada. Dengan begitu, lingkungan ini juga dapat berfungsi untuk memperkaya dan memperjelas bahan ajar yang dipelajari dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar. Lalu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu sangat tepat digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan karena lingkungan sosial ini berkenaan dengan interaksi anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada hal-hal yang dipelajari oleh anak dalam TK dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Yang A, mengenal adat istiadat kebiasaan penduduk setempat di mana anak tinggal. Hal ini diperlukan agar anak sebagai anggota masyarakat dapat bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dianut. Yang B, mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Misalnya petani, pedagang, montir mobil atau motor, dan tukang pangkas rambut. Yang C, mengenal organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggal dan sekolah. Misalnya ada koperasi unit desa, dewan keluarga masjid atau DKM atau perkumpulan-perkumpulan olahraga. Yang D, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Bahkan anak bisa turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya bersama-sama dengan masyarakat. Misalnya dalam kegiatan sholat Jumat bagi mereka yang beragama Islam. Yang E, mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal anak dan sekolah, terutama khas daerah atas seni tradisional yang biasanya sering dilupakan berkaitan dengan munculnya seni modern.
Kecintaan terhadap kesenian sejak dini akan membantu memperhalus jiwa dan kepribadian anak. Yang F, ada mengenal struktur pemerintahan setempat seperti rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, desa atau kelurahan dan kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wiyadewi, NIM 1902110205090. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pemanfaatan sumber belajar anak usia dini. Adapun proses pembelajaran terdiri atas beberapa hal, diantaranya yang pertama, merancang suasana pembelajaran, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruangan dan halaman diatur guna menumbuhkan atau membangkitkan minat bereksplorasi anak dengan cara meletakkan media pembelajaran secara menarik. Pengaturan ruangan dan halaman dapat disesuaikan dengan tema mingguan. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran yang dipilih hendaknya merancang anak untuk bereksplorasi atau penjajakan, menemukan dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, menjalankan atau melaksanakan pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses pembelajaran tidak perlu diatur dalam tata urutan yang ketat. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih acara kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang dapat merangsang minat anak. Yang ketiga, kegiatan yang dijalankan anak dalam satu hari hendaknya bervariasi antara. Dan yang ketiga, yaitu peraturan. Peraturan proses pembelajaran lebih lanjut. Fungsi program pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Dan yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Berikut ini prinsip-prinsip pengembangan rencana pembelajaran yang harus dipahami oleh tenaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak, yaitu selain memperhatikan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu. Yang ketiga, menyeluruh atau meliputi semua aspek perkembangan. Rencana pembelajaran yang disusun harus mencakup semua aspek perkembangan anak yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kemandirian, bahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Yang keempat, operasional. Yang pertama, tujuan jelas dan dapat diukur, yaitu perencanaan yang dibuat harus berisi tujuan yang jelas dan ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai mencakup pengembangan sesuai kemampuan anak. Yang kedua, dapat dilaksanakan, yaitu perencanaan disusun sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, mengoptimalkan potensi lingkungan, yaitu salah satu tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan sumber belajar anak usia dini. Jika pada saat belajar di kelas, anak diperkenalkan oleh guru mengenai binatang. Dengan memanfaatkan lingkungan, anak dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan lingkungan tersebut, guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka, dalam hal ini lingkungan. Namun, jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti halnya jika guru mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.